Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan ilmu kepada kita sehingga kita bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memerintahkan kita untuk senantiasa thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yaitu kitab Nashaihul Ibad. Di mana pada kesempatan kali ini kita masuk kepada maqalah yang ke-6 yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menjelaskan tentang ilmu dan maksiat, tentang ilmu dan maksiat. Baiklah, sebelum kita bacakan redaksi kitab Nashaihul Ibad, seperti biasa kita akan membaca suratul Fatihah dengan harapan agar kita senantiasa mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Allah hadiniyah wa la kulli niyatin sallallahu muallif hadzal kitab. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidaw as-sadisatu kang kaping 6 iku an aliyen dan riwayatake saking sahabat Ali radhiya muga-muga ridha sinten Allah anhu ando saking liksoe Ali. Wa karrama lan mugi-mugi mulyane sinten Allah wajhahu ing selirane Sayyidina Ali. Man kana nyatane maqalah man kana. Ini dawuhnya Sayyidina Ali. Man utawi sapa wong iku kana. Iku an kana ana sapa apa man, sapa man fi talabil ilmi manutawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku fi talabil ilmi ana sapa man iku fi talabil ilmi tetep ing dalam nopre ilmu kanat moko ana apa al jannatu swarga iku fi talabi ing dalam penuprene man. Wa man manutawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku fi talabil maksiat ing dalam nopre maksiat kanat moko ono sapa apa annar neraka iku fitolabi tetep ing dalem penuprene man. Aiman tegese utawi wong istawala kang ketungkul sapa man fil ilmi ing dalem urusan ilmu annafi kang manfaat apa ilmu alladzi la yajuz kang ora wenang lil balighi kedue wong kang balik al akil kang duwe akal apa jahluhu bodoni utawa ora ngerti maring ilmu. Jadi kalau ada orang yang sudah balik berakal itu wajib mengetahui sebuah ilmu yang tidak boleh ia tidak tahu.
Itu ilmu-ilmu yang wajib, seperti orang balik kan wajib sholat. Jadi dia harus tahu ketika sudah balik, harus tahu ilmunya sholat itu. Karena mokono sopoman fil haqiqati yang dalam haqiqati iku taliban wong kang ngeprelil jannati maring surga. Wali ridallahi lan maring ridone Gusti Allah. Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Waman utawi sapa wong iku kana ana sapa man iku muridan. Kana ana sapa man iku muridan. Iku muridan wong kang ngarepake lil maksiati maring maksiat kana mongko sapa man fil haqiqati ing dalam haqiqate iku taliban wong kang nupri linari maring neraka wali sukhtillahi lan maring pendune Gusti Allah taala le maulur sinten Allah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajha antara ilmu dan maksiat. Barang siapa yang pada perjalanannya ia mencari ilmu, maka pada hakikatnya dia sedang menuju kepada ridho Allah atau menuju kepada surganya Allah. Tapi sebaliknya apabila dalam perjalanannya ia akan menuju maksiat, maka pada hakikatnya ia sedang menuju kepada benci Allah dan neraka Allah. Itu bedanya ilmu dan maksiat. Kalau ilmu yang kita cari, maka surga Allah yang menanti. Tapi kalau maksiat yang kita tuju, maka neraka Allah yang akan berseru. Sekali lagi, kalau ilmu yang kita cari, maka surga Allah yang akan menanti. Tapi sebaliknya, ketika maksiat yang kita tuju, maka neraka yang senantiasa berseru. Jadi senantiasa memanggil itu neraka. Itu kenapa apabila perjalanan seseorang itu menuju kepada maksiat. Di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi yang dimaksud mangkana tolabu fil ilmi, yang dimaksud itu adalah ilmu yang bermanfaat yang wajib diketahui oleh orang yang sudah akal atau orang mukallaf. Jadi apabila orang itu mencari ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang wajib diketahui oleh orang yang mukallaf, seperti mempelajari ilmunya sholat, ilmunya zakat. Orang mukallaf kan wajib itu. Nah, itu dia berarti pada hakikatnya hanya akan mencari ridho Allah dan akan mencari surganya Allah. Karena itu adalah amal-amal perbuatan yang wajib ia lakukan, sholat misalnya. Dan itu wajib didasari dengan ilmu pengetahuan. Karena ada wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Karena setiap amal perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, perbuatan itu tidak akan diterima tapi akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sholat. Angger sholat pelai tanpa diilmoni, ya ora bakal keterima. Contoh. Ini sebuah cerita. Jadi sekedar sebuah cerita. Ini pekerjaannya sholat, tapi tanpa ilmu pengetahuan. Lek wis salate gak bener kan mesti ora diterima karo Gusti Allah. Lek wis salate gak diterima kira-kira mlebu surga apa mlebu neraka? Kan sudah bisa kita perhitungkan itu kan. Makanya orang yang mencari ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang bermanfaat di sini oleh Imam Nawawi disyarahi ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang yang mukallaf. Seperti ilmunya sholat. Ilmu sholat itu kan wajib diketahui oleh orang mukallaf. Orang yang akil baligh wajib itu. Contoh, kalau sholat tidak disertai dengan ilmu pengetahuan. Ada orang yang baru masuk Islam, bertemu dengan orang yang sudah agak lama ikut. Kemudian dia makmum bersama, gitu loh. Podo-podo kebloke, podo-podo sama-sama tidak tahunya. Jadi imam Allahu Akbar, namanya orang baru masuk Islam, dia kan tidak banyak tahu tentang ilmu agama Islam. Gak tahu kalau pakai sarung yang sedang bolong itu tidak sah sholatnya, apalagi di daerah aurat. Jadi di daerah-daerah yang memang harus ditutupi kulitnya, yang harus ditutupi warna kulitnya itu yang namanya aurat. Nah, kebetulan orang yang baru masuk Islam itu bertanya, "Adzan apa adzan itu?" Lek adzan itu dikokon sholat. Ya gimana caranya sholat? Ya wis,
kata temannya itu, ya wis melo ae, kon kan lagi mlebu Islam. Dadi sing penting melok dhisik ae. Itu. Sing penting melok dhisik ae, gitu loh. Wes ikut. Nggak tahu kalau yang mengajak ini, yang mengajak nggak tahu dia kalau si mu'allaf ini sarungnya itu bolong tepat di daerah pantat. Bolongnya itu tepat di daerah pantat. Wes makmum 1, 2, dan di belakangnya si mu'allaf ini adalah anak kecil. Anak kecil kan kadang jahil. Jadi ketika ruku, Allahu Akbar ikut dulu. Dan ketika ruku itu kan kelihatan seret. Karena si mu'allaf ini pakai sarung yang bolongnya tepat di pantat gitu loh. Loh, kenapa kok anak kecil itu usil gitu loh. Diginikan, disentuh gitu yang bolong, dus gitu loh. Pikirnya si mu'allaf ini, dalam sholat itu, namanya mu'allaf ini, orang sholat itu boleh untuk menyentuh. Ya, jadi ditulis pisan sing di ngarepe temennya itu. Tut digitukan. Jadi ditut yo wes. Akhirnya diginikan sama si temennya. Tes. Yo si malah ya gini juga gitu loh. Lah sing cilik maneh ditutup maneh, tut malah lama tut. Yo dia tetap aja yang malam enggak tahu, dipikir sholat itu seperti itu. Yo ada bodoh, teman yang di depannya itu disodok juga pantatnya itu. Ditendang sama temannya. Wah, kok nendang? Akhirnya sama yang belakang itu, yang kecil itu tendang, nangis, jadi akhirnya sholatnya buyar. Itu kalau sholat pekerjaan tidak didasari ilmu. Kalau sholatnya sudah seperti itu hancur, kita kan sudah bisa prediksikan sholat itu diterima atau tidak. Makanya orang yang mencari ilmu yang bermanfaat, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh orang mukallaf seperti ilmunya sholat, zakat, puasa, haji, dan semua hal yang wajib ketahui. Semua hal yang wajib ketahui yang wajib. Itu pada hakikatnya dia dalam proses mencari surganya Allah. Artinya apa? Cara belajar ilmu ni sholat ben sholat iso keterima. Lek wis keterima yo mesti tanggone surga. Tapi sebaliknya, kalau dia perjalanannya menuju neraka atau menuju maksiat, yang dituju itu adalah neraka. Kan sudah jelas maksiat itu adalah tempatnya di neraka. Orang yang bermaksiat kepada Allah, maka pahala-pahalanya dia tidak akan diterima, tapi dia akan menerima dosa, dan seluruh pendosa kembalinya kepada neraka. Jadi sudah betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barang siapa yang perjalanannya itu menuju ilmu yang bermanfaat, maka pada hakikatnya ia sedang menuju surganya Allah. Tapi sebaliknya, apabila maksiat yang menjadi tujuan, pada hakikatnya ia sedang menuju kepada neraka dan kebencian Allah. Pahalanya orang menuntut ilmu itu besar. Sebagian keterangan mengatakan ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa aliman wa muta'alliman wa dzakarallaha wa dzakarallaha. Sesungguhnya dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah. Sesungguhnya dunia itu laknat dari Allah, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat segala isinya, kecuali orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, dan orang yang mau belajar ilmu yang tadi. Orang yang mau belajar, dan yang ketiga adalah orang yang mau berpikir kepada Allah. Terus bagian dahulu lagi mengatakan, dulu suka fi majlisil ilmi, duduk kamu sebentar saatan fi majlisil ilmi, itu khairun min ziyarati alfi maridin. Jadi duduk kamu sejenak di tempat majlisil ilmi itu lebih baik dari berziarah kepada 1000 orang yang sakit. Padahal pahalanya ziarah kepada 1 orang yang sakit itu dimintakan ampun oleh malaikat sebanyak 70 malaikat sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Dan lebih baik wa khairun min ziyarati alfi syahidin, dan lebih baik dari 1000
berziarah kepada 1000 wali, orang yang mati syahid. Kita padahal mampunya itu cuma wali songo. Mampunya kita itu wali songo. Ini 1000, lebih baik dari 1000 orang yang mati syahid. Kita berziarah kepada 1000 orang yang mati syahid. Jadi mulia. Dan 2 pertamanan kata Rasul, 2 majlis yang kelak oleh Allah akan dijadikan dijadikan taman dari tamannya sorga, dan yang kelak akan dijadikan pertamanan sorga, itu adalah majlisul dzikri dan majlisul ilmi. Jadi kelak yang akan dijadikan 2 majlis yang akan dijadikan tamannya sorga oleh Allah itu adalah majlisul ilmi dan majlisul dzikri. Jadi tempatnya orang yang belajar sama seperti ini, tempatnya orang yang belajar dan tempatnya orang yang berzikir kepada Allah kelak akan dijadikan taman-taman sorga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semangatlah dalam belajar, karena pada hakikatnya Anda sedang menuju kepada surganya Allah dan ridha Allah. Maka jauhilah maksiat, karena pada hakikatnya Anda sedang menuju neraka Allah dan kebencian Allah. Ketika orang sudah dibenci, maka tidak ada jalan dia untuk bisa kembali. Ketika orang sudah dibenci, maka tidak ada jalan dia untuk bisa memperbaiki. Tidak ada jalan ia untuk bisa memperbaiki. Kecuali dia senantiasa memohon ampun kepada Ilahi Rabbi. Maka ia harus senantiasa segera bertaubat agar Allah mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Jadi janganlah jauhi maksiat, karena sesungguhnya maksiat akan mengantarkan kita kepada benci Allah, dan benci Allah akan mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutlah ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari apa yang kita kaji senantiasa oleh Allah dimunculkan sifat untuk semangat dalam thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa bisa mengharapkan pahalanya kelak di yaumil qiyamah. Kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah muallif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.